Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi STKIP Budidaya Binjai ingin memaparkan materi Bahasa Indonesia bab 4 terkait pembentukan dan perluasan kalimat. Pada bab 4 ini akan dibahas beberapa topik pembicaraan, yaitu definisi kalimat, bagian-bagian kalimat, kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan juga konjungsi. Nah, pasti kalian udah gak asing kan sama yang namanya kalimat. Sebenarnya apa sih definisi dari kalimat itu? Oke, definisi lengkapnya ada di sini. Jadi secara singkat itu, kalimat adalah kumpulan beberapa kata atau rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat. Ada bagian inti yang harus terdapat pada kalimat, yaitu subjek dan predikat. Nah, predikat itu sendiri sebagai penjelas dari subjek yang bisa dilengkapi oleh objek dan juga keterangan. Sebelum masuk ke contoh, kalian harus tahu dulu nih, apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu adalah pelaku yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat itu. Sedangkan predikat adalah aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku atau subjek. Objek adalah penerima aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Sedangkan keterangan hanyalah informasi tambahan. Nah, kalau kalian udah tahu dan udah paham apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan, kita langsung masuk ke contoh yuk. Contohnya itu ini ya. Ibu adalah subjek, karena ibu adalah pelaku dalam kalimat tersebut. Predikatnya itu adalah menyiram, karena kegiatan yang dilakukan ibu adalah menyiram. Objeknya yaitu bunga, dan keterangannya itu di pagi hari. Nah, itu termasuk jenis keterangan waktu, karena ada dua jenis keterangan. Yang pertama itu ada keterangan tempat, dan yang kedua ada keterangan waktu. Cukup jelas ya, sampai sini contohnya. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pokok pembicaraan saja, dan polanya itu sederhana teman-teman. Contohnya yaitu subjek predikat, atau subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, dan juga subjek predikat objek dan keterangan. Untuk contohnya sendiri bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Nah, kalimat majemuk setara adalah gabungan kalimat tunggal yang kedudukannya setara dan menyatakan peristiwa berturut-turut atau bersamaan. Biasanya hanya memiliki satu subjek dan menggunakan konjungsi. Contoh kalimatnya yaitu ia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat tunggal yang mengalami perluasan atau penggantian dengan kalimat lain, atau subjeknya itu lebih dari satu dan menggunakan konjungsi. Contoh kalimatnya yaitu adalah kita harus berhenti berharap ketika kita tahu itu tidak akan terjadi. Yang terakhir yaitu jenis konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata penghubung yang di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari konjungsi intrakalimat yang berada di tengah kalimat dan konjungsi antar kalimat yang berada di awal kalimat. Nah, beberapa konjungsi intrakalimat ada yang harus diikuti oleh koma dan ada beberapa yang tidak. Sedangkan konjungsi antar kalimat harus diikuti dengan koma. Contoh konjungsi intrakalimat yang tidak didahului koma yaitu dan. Nah, di sini contoh kalimatnya ya. Sedangkan konjungsi intrakalimat yang didahului koma yaitu seperti ini. Dan ini adalah contoh konjungsi antar kalimat yang didahului oleh koma.